melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Berita sukacita kepada kita pada hari ini, pada hari Minggu ke-6 setelah Trinitatis, tertulis dari kitab Ulangan 16 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dalam tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu, dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu ciri hidup orang yang percaya kepada Allah adalah hidup yang selalu bersyukur. Ya, bersyukur. Termasuk dalam situasi sulit seperti sekarang ini, dalam masa pandemi yang kita harus jalani sampai dengan sekarang, bukan berarti kita tidak boleh bersyukur. Justru dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa yang penuh dengan keterbatasan, banyak hal yang boleh kita syukuri dalam hidup ini atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu juga salah satu syair dari Kidung Jemaat nomor 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Maka saudaraku yang terkasih, salah satu yang diinginkan Allah dari hidup kita adalah hidup yang selalu bersyukur. Dalam nas kita pada hari ini ada 3 bentuk perayaan yang selalu dilaksanakan oleh bangsa Israel. Yang pertama perayaan Paskah, yaitu perayaan saat Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, yaitu ke tanah Kanaan, dan dihubungkan, ini berhubungan dengan perjamuan kudus yang dilakukan oleh Yesus Kristus bersama dengan para murid. Kedua adalah perayaan 7 minggu, yaitu perayaan hasil panen. Ini yang disebut dengan perayaan Pentakosta, yaitu 50 hari setelah Paskah. Yang ketiga perayaan Pondok Daun, yaitu perayaan pengucapan syukur kepada Allah atas hasil panen yang melimpah, atas hasil panen yang diterima oleh bangsa Israel. Maka saat hari raya Pondok Daun itu, setiap persembahan yang mereka akan berikan kepada Allah dipersembahkan kepada Allah sebagai hasil ucapan syukur kepada Allah, sebagai hasil persembahan kepada Allah yang telah mereka terima dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, salah satu dari ketiga perayaan bangsa Israel atau umat Yahudi
itulah yang menjadi nas kita pada hari ini, yaitu Hari Raya Pondok Daun. Perayaan Pondok Daun adalah tradisi orang Yahudi yang berisikan dua hal. Hal yang pertama, Hari Raya Pondok Daun mau mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka pernah menjadi bangsa pengembara. Yang kedua, Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya pengucapan syukur sebagai hasil pertanian yang diberkati Allah dalam kehidupan mereka. Perayaan ucapan syukur atas berkat Tuhan yang mereka terima. Satu hal yang perlu ditekankan dalam ayat 15 dikatakan, 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang dipilih Tuhan Allahmu kepadamu, dan akan diberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh atas hasil panen yang melimpah, atas hasil panen yang diberkati Allah kepada bangsa Israel. Maka mereka harus melakukan perayaan kepada Allah dengan bersukaria secara bersungguh-sungguh. Mengadakan perayaan kepada Allah, mengadakan perayaan yang khusus kepada Allah, bukan pada manusia. Hari Raya Pondok Daun merupakan komitmen untuk mengasihi Allah, mengasihi diri sendiri, juga mengasihi ciptaan Allah yang lainnya. Hari Raya Pondok Daun adalah peristiwa sukacita, peristiwa pengucapan syukur mengingat kebaikan Tuhan yang sudah dilimpahkan, yang sudah diberikan kepada bangsa Israel. Itu dikatakan dalam ayat 14. Haruslah engkau bersukacita pada hari rayamu itu, laki-laki dan perempuan, baik budak, baik tuan, orang Lewi, siapapun yang ada di antaramu, hendaklah bersukacita dalam merayakan pesta Pondok Daun itu. Mengapa harus bersukacita? Karena Allah menyertai kehidupan mereka. Karena Allah memelihara kehidupan bangsa Israel. Karena Allah sudah senantiasa menyertai kehidupan mereka. Allah memberkati tanah, memberkati bumi, sehingga menghasilkan buah yang baik. Itu ucapan syukur mereka kepada Allah. Dalam ayat 16 sampai dengan ayat 17, nas kita berbicara tentang persembahan. Dikatakan dalam ayat 16 akhir sampai dengan ayat 17 dikatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka hal yang paling perlu, hal yang paling mendasar saat kita memberikan persembahan kita adalah mengingat bahwa Allah sudah memberkati kita terlebih dahulu. Maka karena berkat yang kita terima dari Allah itu membuat kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Allah. Jadi memberikan persembahan kepada Tuhan karena sudah menerima banyak berkat. Memberikan ucapan syukur kepada Allah karena kita sudah banyak menerima berkat-berkat dari Allah. Dan salah satu berkat yang sudah kita terima dari Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu anaknya Yesus Kristus yang tercurah darahnya yang harus mati demi keselamatan orang-orang yang dikasihinya, yaitu kita. Itulah anugerah, itulah berkat terindah yang paling istimewa yang pernah kita dapat sampai dengan sekarang. Maka ketika kita memberikan persembahan kita, ingatlah karena kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Allah. Kita orang-orang yang sudah diberkati oleh Allah. Jadi memberi persembahan karena sudah mendapat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena sudah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jangan pernah berpikir memberi persembahan supaya
dosa-dosa kita diampuni. Memberi persembahan supaya kita mendapat berkat. Bukan. Tetapi berikanlah persembahanmu karena engkau sudah diberkati, engkau sudah diselamatkan. Hidup kita sudah menerima banyak berkat dari Allah. Dengan demikian, hidup kita akan memancarkan sukacita. Saat kita memberikan persembahan kita, kita akan bersukacita. Karena apa? Kita sudah menerima banyak dari Allah. Maka persembahan adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan yang harus kita berikan dengan sukarela. Saat kita menghadap Tuhan melalui ibadah kita, hendaklah dikatakan tadi dalam firman Tuhan ayat 17, ya, membawa persembahan sekedarnya kepada Tuhan sesuai dengan berkat yang diterima dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bagi umat Tuhan pada masa kini, Hari Raya Pondok Daun itu memberikan dua pesan yang berharga bagi kita. Yang pertama, ingatlah kita adalah perantau. Kita adalah pengembara di dunia ini. Artinya, Pondok Daun ini memberikan sebuah pemahaman, mengingatkan kita bahwa dunia ini bukanlah tempat terakhir bagi kita. Dunia ini bukanlah tujuan akhir bagi kita. Dunia ini bukan tempat yang abadi bagi kita. Seiring berjalannya waktu, Pondok Daun yang kita tinggali saat ini, yang kita diami saat ini, akan hancur, akan kita tinggalkan. Sama seperti bangsa Israel. Mereka harus meninggalkan Pondok Daun itu. Mereka harus masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Allah. Mereka sebagai bangsa pengembara akan memasuki tanah perjanjian yang diberikan Allah kepada mereka. Maka dunia yang kita tempati ini seperti padang gurun yang dilintasi, yang dilewati oleh bangsa Israel, dan yang harus kita lewati sekarang ini menuju Kanaan yang abadi yang akan diberikan Allah kepada kita. Memang pengembaraan kita saat ini bisa saja melelahkan tubuh, jasmani, rohani kita mungkin. Bisa melelahkan pikiran kita. Tetapi percayalah, dalam pengembaraan kita di dunia ini, Allah tidak meninggalkan kita. Allah selalu memperhatikan kita. Allah selalu peduli kepada kita. Allah memelihara kehidupan kita. Dan Allah selalu memberkati kita. Ini yang membuat hidup kita selalu bersukacita di hadapan Tuhan. Bersukacita karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Bersukacita karena kita merasakan Tuhan senantiasa menyertai kita, walau dalam pengembaraan yang sangat sulit sekalipun, yang di dalamnya banyak tantangan, banyak hambatan, tetapi Allah selalu menyertai kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita ingat bahwa hidup kita, hidup orang Kristen itu adalah hidup yang selalu bersyukur. Mari jalani hidup ini dengan selalu bersama dengan Tuhan. Dengan selalu kita hidup bersama dengan Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang bersyukur hidupnya di dalam Tuhan bukan berarti tidak pernah terjatuh. Bukan berarti tidak pernah gagal. Bukan berarti tidak pernah terpuruk. Bukan berarti tidak pernah mengalami kekecewaan. Bukan berarti tidak pernah sakit. Tak selamanya indah, tak selamanya manis, dan tak selamanya berhasil segala jerih lelah orang yang selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Dan pengembaraan itu memang selalu sulit untuk kita lewati. Tetapi mari kita selalu bersyukur karena sekali lagi kita disertai, kita diberkati, dan hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Maka saudara yang terkasih, merayakanlah setiap hari ini sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Allah memelihara hidup kita. Saat kita bersyukur kepada Tuhan, berarti kita mengakui apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada dalam hidup kita, itu datangnya dari Tuhan. Saat kita bersyukur dalam hidup ini, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, itu datangnya dari Tuhan. Umat yang mengakui berkat Tuhan pasti akan memberikan persembahannya dengan sukacita. Tidak bersungut-sungut, tidak berat hati. Karena apa? Dia mengingat apa yang ada padanya, itu datangnya dari Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Maka berikanlah persembahanmu atas kesanggupanmu. Jangan engkau bersungut-sungut
ketika engkau harus memberikan persembahan, karena persembahanmu itu adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Itu epistel kita tadi. Bagaimana seorang janda memberikan dari apa yang ada padanya, bukan dari yang lebih, dari yang sisa. Justru apa yang ada pada dia itu yang dipersembahkannya kepada Tuhan, dan itu jauh lebih besar artinya di hadapan Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih, berikanlah persembahanmu, hidupmu, hatimu, perjumpaanmu dengan Tuhan. Itulah persembahanmu yang paling indah bagi Tuhan. Berikanlah persembahanmu dengan sukacita demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, terima kasih untuk berkat, mengizinkan kami, memberikan kami kehidupan, kesehatan untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Kami bersyukur banyak hal yang Tuhan berikan kepada kami. Satu hal yaitu penyertaan-Mu yang selalu ada untuk kami. Itu memampukan kami melewati masa-masa sulit ini. Dan itu membuat kami terus bersyukur, bersukacita, memuliakan Engkau. Kami menyadari berkat-Mu begitu banyak dalam kehidupan kami. Salah satu adalah pengorbanan anak-Mu Kristus Yesus yang mati demi menebus kami dosa manusia. Itu yang patut kami syukuri dalam hidup ini. Maka biarlah kiranya itu memampukan kami terus melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Terus kami bersyukur dan terus kami memuji, memuliakan Engkau. Dan itulah yang Engkau kehendaki. Berkati ibadah kami di rumah, berkati ibadah kami di gereja, agar semua yang kami persembahkan, terlebih biarlah hidup kami menjadi ucapan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih, berkati para jemaat-Mu yang masih terus beribadah di rumah oleh karena lansia, sakit, dan anak-anak kami sekolah minggu. Berkati mereka, berikan sukacita kepada mereka. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, sukacita, agar mereka juga terus bersyukur, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Ampuni kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Horas.